Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 6 untuk dalam kesempatan kali ini mempresentasikan atau memaparkan materi jawaban hasil diskusi kami dari pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya oleh Ibu Dr. Nilo Putri Indiani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pemasaran. Sebelum kami memulai pemaparan jawaban, izinkan saya selaku moderator yang mengatur jalannya presentasi pemaparan jawaban kali ini untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putu Amelia Kartika Piwerani, selaku moderator dan presentator jawaban pertama. Lalu, ada IKD Angga Aditya Mahendra Putra, selaku presentator jawaban pertama, melanjuti jawaban sebelumnya. Lalu selanjutnya, ada Nyoman Rahayu Safitri Tenaya selaku presentator jawaban kedua. Selanjutnya, terdapat Putu Diah Wulandari selaku presentator jawaban ketiga. Selanjutnya, ada Niputu Diah Wilani Putri selaku presentator jawaban keempat. Dan yang terakhir ada Ketut Adiari Pratya Maharani selaku presentator jawaban terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi pada hari ini dengan memaparkan jawaban dari pertanyaan pertama. Ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baru, yaitu tantangan dalam pengembangan produk baru. Peluncuran produk baru semakin pesat dalam beberapa tahun. Di banyak industri seperti perdagangan eceran, barang konsumen, elektronik, otomotif, dan lainnya. Waktu yang diperlukan untuk membawa produk ke pasar turun setengahnya. Pembuatan barang kulit mewah Louis Vuitton mengimplementasikan format pabrik baru yang disebut PIGES sehingga dapat mengintimkan koleksi baru ke butiknya setiap 6 minggu 2 kali lebih sering dibandingkan di masa lalu. Memberi lebih banyak pilihan tampilan baru bagi pelanggan. Lalu selanjutnya ada imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang sangat inovatif mampu mengidentifikasi dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Perusahaan inovatif Global Trust pada tahun 2007 berdasarkan survei Business World Boston Consulting Group, perusahaan inovatif menciptakan sila positif terhadap inovasi dan pengambilan risiko, merutinkan proses inovasi, mempraktikkan kerja tim, dan memungkinkan karyawannya untuk bereksperimen dan bahkan gagal. W.L. Gore, paling dikenal untuk kain luar ruangannya yang tahan lama, Gore-Tex, melakukan terobosan inovasi produk baru dalam sejumlah bidang yang berbeda, senar gitar, benang gigi, peralatan medis, dan full cowl. W.L. Gore menerapkan beberapa prinsip untuk memandu perkembangan produknya. Pertama, W.L. Gore bekerja sama dengan pelanggan potensial. Torik grafinya dirancang untuk memeragai penyakit jantung, dikembangkan melalui kerja sama yang erat dengan dokter. Kedua, W.L. Gore membiarkan karyawan memilih proyek dan menunjukkan beberapa pemimpin dan tim aktual untuk produk. Gore suka mengembangkan juara yang berasa tinggi, yang dapat meyakinkan orang lain bahwa proyek itu layak mendapatkan waktu dan komitmen mereka. Pengembangan fuel cell mengumpulkan 100 dari 6.000 rekan riset perusahaan. Ketiga, Guercon menyalurkan minat kepada karyawan. Semua rekan riset menghabiskan 10% waktu kerja mereka untuk mengembangkan ide mereka sendiri. Ide yang menjanjikan dikemukakan dan dinilai menurut latihan nyata menang berharga. Apakah peluang itu nyata? Apakah kita dapat menang? Apakah kita dapat menghasilkan uang? Keempat, Gore tahu bahwa harus melepas. Kadang-kadang jalan buntu di satu bidang dapat memunculkan inovasi di bidang lain. Senar gitar akustik Elixir merupakan hasil dari usaha kabel sepeda yang gagal. Bahkan usaha yang berhasil mungkin harus dilanjutkan. Benang gigi licin yang tahan robek dijual ke Procter dan Gamble karena Gore-Tex tahu bahwa pengecer akan ingin berurusan dengan perusahaan yang menjual produk perawatan. Kesehatan untuk seluruh keluarga. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru sama saja menempatkan diri mereka sendiri pada risiko. Produk lama mereka rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera pelanggan, teknologi baru, siklus hidup produk yang lebih pendek, dan persaingan domestik yang sangat tinggi. Teknologi baru merupakan ancaman utama. Kodak bekerja keras untuk mengembangkan model bisnis baru dan proses pengembangan produk yang bekerja dengan baik dalam dunia fotografi digital. Tujuan barunya adalah melakukan hal yang sama terhadap foto seperti yang dilakukan Apple Music dengan membantu orang mengatur dan mengelola perpustakaan citra pribadi mereka. Halo, perkenalkan nama saya Kada Aditya Mahendra Putra dengan 3 NPM terakhir
341. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keberhasilan produk baru serta kegagalan produk baru. Yang pertama ada keberhasilan produk baru. Perusahaan ternama sering fokus pada inovasi tambahan untuk memasuki pasar baru, mempertahankan kepemimpinan pasar, dan menciptakan solusi jangka pendek untuk industri. Contoh keberhasilan ini termasuk Scoot Paper yang memenangkan pasar dengan dispenser kertas besar dan Southwest Airlines yang sukses dengan program penghargaan berdasarkan jumlah penerbangan. Selain itu, produk unik dan superior, konsep produk yang jelas, sinergi teknologi dan pemasaran, serta fokus internasional adalah kunci keberhasilan pengembangan produk baru. Selanjutnya ada kegagalan produk baru. Pengembangan produk baru memiliki risiko tinggi dengan tingkat kegagalan mencapai 50-95%. Alasan kegagalan termasuk kesalahan dalam memperkirakan pasar, biaya pengembangan tinggi, riset pasar yang buruk, iklan yang tidak efektif, dan pesaing kuat. Faktor-faktor tambahan meliputi kelangkaan ide, pasar terfragmentasi, batasan sosial, dan pemerintah, biaya tinggi, kelangkaan modal, dan waktu pengembangan yang pendek. Kegagalan sering dianggap sebagai bagian dari proses inovasi dengan contoh sukses seperti Evista dan Stratera dari Eli Lilly yang awalnya merupakan obat gagal tetapi kemudian menemukan pasar yang sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninyo Rahayu Savitri Tenaya dengan 3 NPM terakhir yaitu 168. Jadi di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan yaitu struktur dan proses organisasi seperti apa yang digunakan manajer untuk mengawasi pengembangan produk. Jadi struktur dan proses organisasi yang digunakan oleh manajer itu dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan juga kompleksitas dari perusahaan. Adapun beberapa pendekatannya, yang pertama ada departemen produk baru. Jadi beberapa perusahaan itu memiliki departemen khusus yang fokus pada pengembangan produk baru. Departemen ini sering dipimpin oleh seorang manajer produk baru yang bertanggung jawab atas proses pengembangan dari konsep hingga peluncuran produknya. Jadi departemen ini biasanya terdiri dari tim lintas fungsional yang anggotanya terdiri dari berbagai departemen seperti pemasaran, riset dan pengembangan, produksi, dan keuangan. Contohnya dari perusahaan yang menggunakan pendekatan ini yaitu Apple Inc. Mereka memiliki departemen khusus yang fokus pada pengembangan produk baru dipimpin oleh seorang CPO atau Chief Product Officer atau bisa juga dipimpin oleh Vice President of Product Management. Jadi mereka bekerja bersama untuk mengembangkan produk baru seperti iPhone, iPad, dan juga MacBook. Kemudian juga yang kedua ada cross functional teams. Jadi dalam beberapa kasus perusahaan mungkin membentuk tim lintas fungsional yang didedikasikan untuk proyek pengembangan produk tertentu. Jadi tim ini biasanya terdiri dari anggota berbagai departemen yang relevan seperti pemasaran, desain, rekayasa, dan juga produk. Tim-tim ini sendiri bertanggung jawab untuk mengembangkan produk baru secara kolaboratif. Jadi manajemen proyek akan memimpin tim ini dan bekerja untuk mengkoordinasi upaya antar departemen-departemen yang berbeda. Contoh yang dalam kasus ini itu perusahaan teknologi seperti Google. Jadi ketika Google mengembangkan produk baru seperti Google Pixel, mereka membentuk tim lintas fungsional yang terdiri dari ahli teknis, desainer, dan pemasar. Jadi di tim ini mereka bersama-sama bekerja dari fase perencanaan hingga peluncuran produk untuk memastikan bahwa semua aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada interpil teams. Jadi perusahaan juga dapat membentuk tim-tim interpil yang terdiri dari individu yang diberhentikan dari tugas mereka yang sehari-hari dan diberikan waktu
dan ruang kerja yang khusus untuk fokus pada pengembangan produk baru. Jadi mereka biasanya bekerja dalam lingkungan kerja informal, di mana mereka dapat melakukan brainstorming dan berkolaborasi secara efektif. Jadi perusahaan seperti 3M itu memiliki program yang disebut 15 percentile, di mana karyawan diberi waktu 15% dari waktu kerja mereka untuk bekerja pada proyek-proyek inovatif yang mereka minati. Inisiatif ini telah menghasilkan produk-produk baru pada mereka seperti post-it notes. Kemudian juga ada dari penggunaan ide karyawan. Jadi manajer dapat mendorong karyawan untuk berkontribusi pada ide-ide pengembangan produk baru. Beberapa perusahaan seperti Toyota bahkan memiliki program yang memungkinkan karyawan untuk mengajukan ide-ide mereka dan memberikan insentif kepada mereka yang menghasilkan ide-ide yang bernilai. Toyota itu salah satu contoh yang bagus dalam hal ini. Jadi mereka memiliki program yang disebut Toyota Idea Expo, di mana karyawan diajak untuk mengajukan ide-ide mereka untuk meningkatkan proses produksi atau meningkatkan proses pengembangan produk baru. Kemudian yang terakhir ada kriteria evaluasi. Jadi manajer menggunakan kriteria evaluasi yang jelas untuk menilai ide-ide produk baru. Jadi kriteria ini seringkali mencakup faktor-faktor seperti inovasi, potensi keuntungan, tingkat persaingan, kebutuhan pasar, dan lain sebagainya. Perusahaan yang menerapkan pendekatan ini yaitu Netflix. Jadi Netflix itu menggunakan kriteria evaluasi yang ketat untuk memilih konten baru yang akan ditampilkan di platform mereka. Kriteria ini mencakup faktor-faktor seperti popularitas potensial mereka, kemudian kualitas produksi dan kesesuaian yang demokratif. Kemudian ide-ide konten baru ini apakah dia memenuhi kriteria? Jika memenuhi maka dipilih untuk produksi. Baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari dengan 3 NPM terakhir 204. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu apa tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, setelah saya menyimak materi yang Ibu berikan, terdapat beberapa hal pada tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, tahapan yang pertama yaitu menentukan ukuran target pasar. Nah, di mana menentukan ukuran target pasar adalah proses identifikasi dan penilaian potensi pasar untuk produk atau layanan yang akan dikembangkan. Nah, ini melibatkan identifikasi segmen pasar, penelitian pasar, dan analisis persaingan, penilaian potensi, proyeksi pertumbuhan, dan validasi. Nah, langkah ini membantu perusahaan memahami seberapa besar sih pasar yang tersedia dan seberapa besar potensi pendapatan yang dapat diperoleh. Nah, tahap yang kedua yaitu menentukan struktur dan perilaku pasar. Nah, dalam menentukan struktur dan perilaku pasar melibatkan analisis terhadap bagaimana pasar terorganisir dan bagaimana pesaing serta konsumen berperilaku. Hal ini mencakup identifikasi segmen pasar, penelitian pasar, evaluasi persaingan, dan pemahaman pola pembelian konsumen. Nah, tujuannya adalah untuk memahami dinamika pasar dan menentukan strategi apa yang tepat untuk produk atau layanan yang akan dikembangkan. Nah, yang ketiga yaitu menentukan posisi produk yang diinginkan. Menentukan posisi produk yang diinginkan adalah proses mengidentifikasi tempat unik yang ingin dipegang produk di pasar. Nah, berdasarkan kebutuhan pelanggan dan perbedaan produk dengan pesaing. Tujuannya adalah untuk menentukan cara terbaik untuk membedakan produk yang kita miliki dan menarik konsumen sebagai target dari produk kita.
Nah, yang keempat, menentukan target penjualan. Menentukan target penjualan adalah langkah untuk menetapkan jumlah penjualan yang diinginkan. Nah, untuk produk atau layanan dalam periode tertentu. Hal ini melibatkan analisis pasar, proyeksi pertumbuhan, dan pemahaman atas kapasitas produksi atau layanan perusahaan. Nah, tujuan dari hal ini yaitu untuk memberikan sasaran yang terukur dan dapat dicapai untuk mengarahkan upaya pemasaran dan penjualan. Yang kelima, yaitu menentukan market share. Nah, dalam menentukan market share adalah proses menetapkan persentase dari total pasar yang ingin direbut oleh perusahaan untuk produk atau layanan tertentu. Nah, hal ini melibatkan analisis pasar, penilaian kompetisi, dan proyeksi pertumbuhan. Nah, tujuan dari hal ini untuk memperkirakan pangsa pasar yang dapat diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang keenam, yaitu yang paling penting, yang terakhir, yaitu menentukan target profit yang diinginkan dalam beberapa tahun pertama. Nah, dalam menentukan target profit dalam beberapa tahun pertama adalah proses menetapkan jumlah keuntungan yang diharapkan perusahaan akan capai dalam rentang waktu tersebut. Nah, hal ini melibatkan analisis proyeksi pendapatan, analisis biaya, dan perkiraan pertumbuhan pasar. Nah, tujuan dari hal ini untuk menetapkan tujuan yang realistis, real, nyata, dan memberikan arahan bagi strategi bisnis jangka pendek. Jadi, menentukan profit untuk bisnis kita ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan bisnis kita ke depannya. Jadi, penentuan profit ini sangat penting ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Hilani. Di sini saya akan memaparkan beberapa cara terbaik untuk mengelola proses pengembangan produk baru. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, prototype fisik, yang dimana Departemen R&D akan mengembangkan satu atau lebih versi fisik konsep produk. Tujuannya adalah menemukan prototipe yang melambangkan atribut kunci yang digambarkan dalam pernyataan konsep produk yang dengan aman bekerja di bawah penggunaan dan kondisi normal, dan perusahaan dapat berproduksi sesuai biaya manufaktur yang dianggarkan. Adapun cara yang kedua yaitu uji pelanggan, yang dimana ketika prototype lab, prototipe tersebut harus melalui berbagai uji fungsional dan uji pelanggan sebelum memasuki pasar. Pengujian konsumen bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya membawa konsumen ke laboratorium untuk diberikan sampel agar sampel tersebut dapat digunakan di rumah mereka. Selain itu, terdapat pengujian pasar yang dimana jumlah pengujian pasar dipengaruhi oleh biaya investasi dan risiko di satu sisi dan tekanan waktu serta biaya riset di sisi lain. Adapun cara yang ketiga yaitu uji pasar barang konsumen, yang dimana uji produk konsumen berusaha memperkirakan 4 variabel percobaan. Yang pertama, percobaan, kemudian pengulangan pertama, selanjutnya pemakaian, dan frekuensi pembelian. Ada 4 metode uji pasar barang konsumen yang utama dari paling murah sampai yang paling mahal. Yang pertama ada riset gelombang penjualan. Dalam riset gelombang penjualan, konsumen yang pada mulanya mencoba produk secara gratis ditawari kembali atau produk pesaing dengan harga yang sedikit lebih murah. Penawaran dapat dibuat sebanyak 5 kali, sementara perusahaan mencatat berapa banyak pelanggan yang memilih produk itu lagi dan tingkat kepuasan mereka yang dilaporkan. Yang kedua, pemasaran uji tersimulasi, yang dimana pemasaran uji tersimulasi mengharuskan perusahaan menemukan 30-40 pembelanja bermutu dan menanyai mereka tentang hal-hal yang mereka ketahui dan preferensi merek dalam kategori produk tertentu. Konsumen menghadirkan penyaringan tingkat tentang iklan komersial atau iklan cetak terkenal dan baru. Perusahaan mencatat beberapa banyak konsumen membeli merek baru dan merek pesaing. Hal ini memberikan ukuran efektivitas iklan dalam hubungannya terhadap iklan pesaing pada percobaan yang distimulasi. Yang ketiga yaitu
pemasaran uji terkendali, yang dimana dalam pemasaran uji terkendali perusahaan riset mengelola panel toko yang akan menjual produk untuk mendapatkan komisi. Perusahaan dengan produk baru menentukan jumlah toko dan lokasi geografis yang ingin diujinya. Kemudian yang keempat, menguji pasar, yang dimana cara terakhir untuk menguji produk konsumen baru adalah menempatkannya ke pasar uji secara penuh. Perusahaan akan memasang iklan dan melakukan kampanye promosi yang mirip dengan digunakan dalam pemasaran nasional. Yang selanjutnya yaitu komersialisasi, yang dimana jika perusahaan melakukan komersialisasi, perusahaan akan menghadapi biaya terbesarnya saat ini. Perusahaan harus mengadakan kontrak untuk memproduksi atau membangun atau menyewa fasilitas manufaktur skala penuh. Biaya besar lainnya adalah pemasaran. Sebagian besar kampanye produk tergantung pada bauran alat komunikasi pasar yang berurutan. Ada beberapa hal yang harus ditentukan dalam komersialisasi, yaitu yang pertama, penentuan waktu. Dalam mengkomersialisasikan produk baru, penentuan waktu memasuki pasar sangat penting. Misalnya, sebuah perusahaan hampir menyelesaikan pekerjaan pengembangan produk barunya dan mempelajari bahwa pesaing hampir selesai mengerjakan pengembangannya. Kemudian yang kedua, strategi geografis, yang dimana perusahaan harus memutuskan apakah mereka akan meluncurkan produk baru dalam satu kawasan, sebuah kawasan, beberapa kawasan, pasar nasional atau pasar internasional. Kemudian yang ketiga, prospek pasar sasaran, yang dimana dalam pasar peluncuran perusahaan harus menentukan sasaran distribusi dan promosi awalnya kepada kelompok calon pelanggan terbaik. Perusahaan harus menentukan profil calon pelanggan ini dan idealnya mereka harus berupa mengadopsi awal, pengguna barat, dan pemimpin opini yang dapat dijangkau dengan rendah. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pengenalan ke pasar, di mana perusahaan harus mengembangkan rencana tindakan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar peluncuran. Karena peluncuran produk baru sering membutuhkan waktu yang lebih lama dan uang yang lebih banyak daripada yang diperkirakan. Banyak penawaran yang berpotensi mengalami kekurangan dana, penting mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup, tetapi juga tidak berlebihan ketika baru mendapatkan pijakan di pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Adi Hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi pemasar. Di mana kita menyadari bahwa karakter proses adopsi ini terdapat yang pertama yaitu ada perbedaan dalam kesiapan seseorang untuk mencoba produk baru dan bagaimana dampak pengaruh pribadi. Yang kedua ada tingkat adopsi yang berbeda dan terdapat perbedaan dalam kesiapan organisasi untuk mencoba produk baru. Nah, beberapa periset memfokuskan diri pada proses difusi penggunaan sebagai tambahan terhadap proses adopsi untuk melihat bagaimana konsumen apakah benar-benar menggunakan produk baru. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu kesiapan untuk mencoba produk baru dan pengaruh pribadi. Avogadro mendefinisikan tingkat keinovatifan seseorang sebagai tingkat di mana seseorang relatif lebih awal dalam menerapkan ide baru dibandingkan anggota sistem sosial lainnya. Nah, dalam setiap bidang produk ada pelopor dan pengadopsi awal. Sebagian orang merupakan orang pertama yang mengadopsi mode pakaian baru atau peralatan baru. Beberapa dokter adalah orang yang pertama yang meresepkan obat baru, dan ada juga beberapa petani adalah orang yang pertama mengadopsi metode pertanian baru. Nah, orang terbagi dalam kategori pengadopsian seperti dalam peraga 20.8. Setelah awal yang lambat, semakin banyak jumlah orang yang mengadopsi inovasi tersebut, jumlah itu memuncak lalu berkurang ketika semakin sedikit seseorang yang tidak mengadopsi. Nah, berikut ada 5 kelompok pengadopsi mempunyai orientasi nilai dan motif yang berbeda untuk mengadopsi atau menolak produk baru. Yang pertama yaitu adalah inovator, adalah di mana peminat teknologi. Mereka senang mencoba hal baru dan suka mengotak-atik produk baru serta menguasai penggunaannya. Untuk mendapatkan harga murah, mereka bersedia melaksanakan pengujian alfa dan beta serta melaporkan kelemahan awal. Yang
Yang kedua, yaitu ada pengadopsi awal, adalah pemimpin opini yang mencari teknologi baru secara cermat dan mungkin memberikan mereka keunggulan kompetitif yang dramatis. Mereka tidak sensitif terhadap harga dan bersedia menjadi pengadopsi produk jika diberi solusi yang dipersonalisasikan dan dukungan layanan yang baik. Yang ketiga, mayoritas awal adalah orang yang pragmatis, yang menerapkan teknologi baru ketika manfaatnya terbukti dan banyak adopsi yang sudah terjadi. Mereka itu dapat membentuk pasar yang utama. Yang terakhir, mayoritas akhir adalah konservasi skeptis yang suka menghindari resiko, tidak mengikuti perkembangan teknologi, dan sensitif harga. Dan yang kelima, itu adalah orang yang lambat, di mana orang yang dibatasi tradisi dan menolak seluruh inovasi sampai mereka menemukan bahwa status quo tidak lagi dapat dipertahankan. Tapi dalam setiap kelompok itu harus didekati dengan jenis pemasaran yang berbeda jika ingin perusahaan menggerakkan inovasinya melalui siklus hidup produk secara penuh. Selain itu, terdapat pengaruh pribadi, yaitu merupakan pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap sikap atau probabilitas pembelian orang lain. Arti pentingnya itu lebih besar dalam beberapa situasi dan untuk beberapa orang dibandingkan orang lainnya, serta lebih penting dalam tahap evaluasi dibandingkan tahap lain. Nah, pengaruh pribadi ini lebih berpengaruh pada pengadopsi akhir daripada pengadopsi awal, dan lebih penting lagi dalam situasi yang berisiko, di mana perusahaan itu sering mengarahkan peluncuran produk pada inovator dan pengadopsi awal. Untuk contohnya seperti skuter Vespa, Agio memperkerjakan model untuk berkeliling di kafe dan klub di daerah Los Angeles yang trending untuk membicarakan merek itu. Ketika Nike memasuki pasar skateboard, Nike menyadari prasangka buruk dari target pasar yang anti kemapanan dari pasar sasaran terhadap perusahaan besar. Nah, dapat mempresentasikan tantangan yang besar untuk mendapatkan penganut jalanan. Dengan permainan skate remaja, Nike menjual papan luncur serta eksklusif ke toko independen. Itu tidak berisi iklan di mana-mana kecuali di majalah skate, dan tentunya mendapatkan sponsor dari pemain profesional yang banyak dikagumi oleh orang dengan melibatkan mereka dalam desainan produk. Lalu yang kedua, kita bahas faktor lainnya, yaitu karakteristik inovasi beberapa produk segera menarik perhatian atau rollerblade. Sementara produk lain membutuhkan waktu lama untuk diterima. Berikut ada 5 karakteristik mempengaruhi tingkat adopsi sebuah inovasi. Kita akan mempertimbangkannya dalam hubungan dengan perekam video pribadi atau PVR untuk penggunaan rumah seperti yang diperkuat oleh TiVo 7. Karakteristik pertama adalah keunggulan relatif tingkat, di mana inovasi tampak lebih bagus dari produk lama. Semakin besar keunggulan relatif, anggapan penggunaan PVR, misalnya untuk merekam acara favorit dengan mudah, menghentikan sementara siaran TV langsung, atau menghilangkan iklan, semakin cepat PVR itu akan diadopsi. Yang kedua, kompatibilitas. Tingkatnya sesuai dengan inovasi, dengan nilai dan pengalaman perorangan. PVR misalnya sangat kompatibel dengan preferensi penonton televisi yang setia. Yang ketiga, itu ada kompleksitas, tingkat sulitnya inovasi untuk memahami atau digunakan. PVR itu adalah produk yang sangat rumit sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk memasuki penggunaan rumah. Yang keempat, itu kemampuan dipisahkan tingkat dapat dicobanya inovasi secara terbatas. Ini dapat memberikan tantangan yang cukup besar untuk pengambilan sampel, hanya dapat terjadi di toko eceran atau mungkin di rumah teman. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kemampuan komunikasi yang tingkat, di mana manfaat penggunaan dapat dilihat atau digambarkan kepada orang lain. Faktanya bahwa PVR ini mempunyai beberapa keunggulan yang jelas dapat membantu menciptakan minat dan rasa ingin tahu. Nah, selain itu ada karakteristik lain yang mempengaruhi tingkat adopsi adalah biaya, risiko, dan ketidakpastian kredibilitas ilmiah serta persetujuan sosial. Nah, pemasar produk juga harus meneliti semua faktor ini dan memberikan perhatian maksimum kepada faktor kunci dalam merancang produk baru dan program pemasaran.
Dan yang terakhir yaitu dari faktor tersebut ada kesiapan organisasi untuk menerapkan inovasi, yaitu pencipta metode pengajaran baru mungkin mengidentifikasikan sekolah inovatif. Nah, produsen peralatan medis baru mungkin ingin mengidentifikasi rumah sakit inovatif. Adopsi dihubungkan dengan variabel dalam lingkungan organisasi atau kemajuan komunitas, penghasilan komunitas. Organisasi itu sendiri atau bisa disebut dengan ukuran laba, tekanan untuk berubah, dan administrator bisa disebut dengan tingkatan pendidikan, usia, dan kerumitan. Nah, kekuatan lain ini berperan dalam usaha menerapkan produk ke organisasi yang menerima banyak dana dari pemerintah seperti sekolah negeri. Nah, produk kontroversial atau inovatif dapat dipadamkan oleh opini publik yang negatif. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf